nanti kita akan lanjutkan juga dengan pokok-pokok dasar yang minimal kita pahami dalam tauhid uluhiyah. Yang intinya, yang diminta dalam tauhid uluhiyah itu adalah totalitas dalam menyembah Allah yang tercantum dalam kalimat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian perserikatkan dengan Allah itu sesuatu apapun. Kemudian la ilaha illallah, lanjutkan wahdah, hanya dirinya sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya total. Apa so totalitas tuh? Kalau dalam Al-Quran ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu totalitas. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, bagi Allah, Rabb sekalian alam. Totalitas. Apa sebabnya? Bule ndak wasandiang. Yo bana bule mentauhidkan Allah tu jangan ada sandiangnya. Sandiang kolah yang membuat yang namanya kesyirikan. Bukan berarti tidak menyembah Allah. Nya masih mengakui Allah. Tetapi tidak boleh Allah yo nan lain yo jo. Itu yang masalah tu. Allah yo, tapi nan lain yo, itu nan Allah tidak suka tu. Yang Allah inginkan itu adalah bau bule, tidak ada sandiangnya dalam mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepada Allah dan semacamnya. Jangan bahasanya sandiang. Dan itu yang diusahawan sampai mati. Dan itu letaknya tentu di hati, pangkalnya di hati. Anggota tubuhku mempraktekkan saja, tapi yang pangkalnya adalah hati. Kita cek misalnya tauhid rububiyah kemarin. Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan siapa? Allah. Tapi ada yang menunjuk terjadinya hujan karena gara-gara bintang ini bintang itu, sedangkan itu makhluk Allah, bukan gara-gara bintang itu. Kemudian Allah satu-satunya pemberi rezeki, tahu manusia. Tetapi bakok masih bapakai je bagantuang-gantuang je pinang tu di muka kadai. Kan tak total, tak boleh berarti meminta ke Allah, meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki. Bakok ke pinang gay minta, bakok tak cukup jo mangkit tangan ke Allah saya. Di sandiangan Allah jo pinang bagantuangan tadi, kuna membuat Allah paling berat. Itu namanya penghinaan, pelecehan, dan tak ada dosa yang di atas syariat itu. Kenapa?
Karena tidak ada penghinaan yang lebih besar dari itu. Ada orang mengecek kawak. Ko ada masalah apa-apa nanti datang sekemari. Kecewa. Ko ada masalah apa-apa yang perlu datang sekemari. Kalau ambo mampu, insyaAllah ambo bantu. Kan gitu. Lalu ajawi orang ko, tak perlu ke Pak Haji nak datang. Itu kesiah. Awak ke Pinang ko saya minta lah sama ke Pak Haji mah. Kekira wak mandanga tu pelecehan atau apa tu? Ajawi wak sudah tu. Bangi. Wak bagi awak minta ke Pak Haji, je minta ke ko sama saja. Ke Pinang wak sama saja waknya je. Kalau ada masalah, Allah satu-satunya yang pemberi manfaat, yang menyehatkan siapa? Allah. Tahukah? Tahu. Allah yang memberi sehat awak namanya. Kau ada yang maru bahaya, siapa yang menghindarkan? Allah. Tapi bakok bagantuannya bawang putih tadi lian nak tu. Sehingga orang tu ngecek ke dokter. Kecek dokter, kalau apa-apa nanti datang saya berubah kemari kecek dokter. Lu kecek awak, anda perlu ke dokter nak datang. Jawang putih cek wah sama ke dokter kan. Tak kaji dokter tadi kan. Pelecehan kok. Isamuan nak jawang putih. Pelecehan. Mengalu atas singgung awak sama-sama makhluknya. Bawang putih itu kan makhluk Allah aja. Awak makhluk Allahnya, bakut tersinggung nah. Sesama makhluk bakut tersinggung awak. Lain tak menarimu awak, kau itu istilahnya. Dia dilecehan. Kini Allah penciptanya yang maha. Samuan ke situ. Yang tak ada sebesar itu penghinaan. Makanya Allah paling tak suka, paling gadang dosa kasyirik. Sehingga kalau mati orang tu tak tobat, tak diampuni dah. Batu dilecehannya Allah. Tapi kalau dosa-dosa lain masih ada harapan Allah ampuni. Tapi kalau itu ya tidak. Aku yang perlu wak pahami tadi. Jadi manusia aku mengakui tahu secara rububiyah, tapi ndak uluhiyah, ndak totalitasnya dalam mengibadahi Allah tadi itu. Nah Allah ya jangan lain yo aku ndak bisa. Aku nak boleh, aku nak pantang. Kita cari lah ayatnya dulu. Bahasa manusia tu tahunya bahasa. Kalau ditanyaan tahu. Tapi di pas praktek menyimpangnya. Surah Al-Ankabut ayat 61. Halaman ampe ratih 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum. Dan jika kamu bertanya pada mereka, dan jika engkau bertanya kepada mereka,
Man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakharas syamsa wal qamar. Yang menundukkan matahari dan bulan, dan membuat matahari je bulan tadi itu beredar berfungsi sesuai fungsinya. Siapa tu? Siapa nama matur? Matahari mode itu, bulan mode itu, pengaturannya Allah buat. Siapa buat tu? La yaqulun. Pasti mereka benar-benar berkata. Dua kali benar-benarnya. Dua kali le pasti. Tidak sekali pastinya dah. Dua kali pastinya. La sungguh. Sungguh. Atau pasti. Kemudian ada nun batanwin kan itu. Nun bertasdid. Lun la yaqulun. Itu maknanya batasdid tu. Kalau bahasa mana sabana-bana. Pastilah boleh. Pasti sabana pasti. Dua kali pastinya. Pasti sabana pasti mereka berkata siapa? Allah. Taunya. Fa anna yufakun. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Kok bisa aja barulah sejalih itu Allah. Dan menciptakan langit dan bumi. Dan mengatur alam semesta. Dicontohkan matahari dan bulan. Abak kok. Aku nak dapat kok. Dicari jonan lain baru. Ndakkah Allah sebulean segala-galanya ndak dibulean seka Allah. Bakok kanan lain luak basanda ke kada. Mencari, memohon dan semacam. Jelihnya nak menciptakan langit dan bumi. Mengapa kanan lain minta? Mengapa kanan lain berharap? Mengapa kanan lain takwi? Mengapa kanan lain memohon? Kan itu yang dimaksud dalam uluhiyah itu. Totalitas. Yang disinggung dalam ayat itu kan itulah. Nyalah tahu tapi bakok kanan lain je baru. Dan Allah yo lain yo jo. Bakok masih mode itu. Fa anna yufakun. Bakok sampai dipalingkan orang. Di ayat 63 celiak. Di ayat 63-nya. Wala in sa'altahum man nazala minas sama'i ma'a. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menurunkan air dari langit? Siapa menurunkan hujan? Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Lalu dihidupkan bumi setelah matinya. Bumi itu awalnya gersang. Tanam tak ada tumbuh. Allah kirim hujan dari langit. Ai tanam tumbuh sudah tu. Asyana manumbuhan tu. Sehingga bumi jadi subur tu siapa membuat subur tu? Nama nurunan hujan siapa? Dan membuat bumi subur siapa? La yaqulun nallah. Mereka pasti benar-benar pasti berkata Allah. Qulil hamdulillah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Tapi kebanyakan dari mereka tidak ya'qilun, akal. Tidak berakal. Agak alihnya. Kau agak alih kau tidak mengerti. Talih nama sunat. Tapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Nama nurunan hujan siapa? Allah.
Nama nyuburkan tanaman sia Allah, berarti Allah nama nubuahan sadonyo. Nama gihara saki sia Allah berarti. Tapi bako kanan lain jo meminta, bako kanan lain jo berharap, memohon, mengadu, ndak ke Allah saja. Kebanyakan mereka tidak mengerti. Agak kasar pada itu apa tang? Kebanyakan mereka tidak memikirkan, ndak berpikir, ndak berpikir. Jadi Allah nan magiah sadonyo nyo menciptakan nyo nan magiah. Mangaka nan lain jo minta lai. Kai nyo salah minta nyo nan membuat nyo nan magiah. Pakok kana lain jo berharap memohon kepinang lo lah, kurang ajar. Ndak lo kan kau orang kepinang. Atau karatih betul coret-coret taha tulisan ndak jale. Bakok kasih tu ndak berpikir. Sejalih tu Allah nan magiah sadonyo, bakok ndak ke Allah sah. Kalau agak lebih karihna selai kena akan, tapi mereka tidak berfikir. Akan tetapi mereka tidak berakal. Ndak barakah nak tu. Ndak barakahnya tu. Kama kaba. Ndak barakah itulah. Nah lebih karihna otang atungo angkan yang ndak bau tak. Berarti orang nan jalih Allah nan membuat, menciptakan dan memberi segala-galanya, diminta najo nan kanan lain, dikecek najo nan lain nan mama magih. Ayo betungo angkan yang ndak bau tak. Pijan itu terjemahan baca nama dia ko salah. Kan tetapi mereka, kebanyakan mereka tidak mengerti. Kalau dipanjang manuangnya paham nanti. Kemudian kita lihat surah selanjutnya. Surah Yunus ayat 31. Halaman 212. Ayat 31. Halaman 212. Qul, katakan hai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Atau siapa yang memberikan kekuasaan, manfaat di sini. Allah memberikan manfaat atau kemampuan untuk mendengar dan melihat. Siapakah yang memberikan penglihatan, pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab
Qul faqul afala tattaqun. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Bako hendak taat ke Allah, hendak patuh ke Allah. Siko banyak. Saya nak bagi rasa kiri langit je bumi. Ditanya korang tahu. Saya nak bagi rasa awak. Seluruh orang mau salatnya hendak salat tahu. Nak bagi rasa Allah. Saya nak bagi rasa Allah. Saya nak membuat awak bisa mencaliak zaman danga Allah. Sana maidian jema matian Allah. Sana matur segala-galanya di dunia ko, di alam semesta ko Allah. Lalu kenapa ya, masih kanan lain jo? Itu masalah. Tadi kan masalahnya totalitas. Bako ndak boleh ke Allah ketaatan tadi. Masih ada jo kanan lain-lain. Peribadatan mangajo meminta ke kuburan kai. Jalih nama giah sadonya sia Allah. Mangalo cari berkah ke makam ini makam itu kai. Jalih nama giah sia Allah. Manga ke makam. Pakai sesajen guys. Manga tu kira-kira. Bako ndak boleh ansa ke Allah. Lah saja leh tu Allah namanun sadonya. Tu kira-kira. Itu yang ditantang dari adalah kesungguhan. Kalau dalam ayat lain terakhir, man khalaqahum. Siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan kalian kau? Taunya Allah. Tapi bako ada masalah. Maka perlu tauhid yang kedua. Nama tauhidnya rububiyah. Disikolah totalitas tadi wak diminta. Tidak ada sandiang-sandiangnya. Bulik segalo-galonya. Dalam hal apa? Sadonyo. Tapi nanti dibuat oleh ulama berapa poin garis-garis besarnya saja. Tapi yang najaleh bah sadonyo. Harus bulik ke Allah. Menyembah bah ke Allah saja. Taat bah ke Allah saja. Cinta bah ke Allah saja. Alah. Takut bah ke Allah. Saya boleh takutnya. Totalitas. Takut kepada hukum-hukumnya. Itu maksudnya. Kau berani menentang hukum Allah. Berarti kan tidak totalitas. Oh itu kan cara agama. Ini kami di kampung kau tak sesuai cara. Kok berani macam itu? Itu kan cara agama. Itu cara siapa? Tidak cara agama. Di kami di sekolah, di kami yang abartil. Itu nan Syria tu. Tandingan. Takut akan hukum-hukumnya. Berharap. Hati aku berharap kasih ke Allah saja. Istighasah. Istighasah tu memohon kepada Allah dalam kondisi yang sangat sulit. Kasih ke Allah. Kondisi sawana susah ini. Kasih ngadu le ke Allah. Janka beliau lo datang ku baca rono ku sedang payah nak ini. Datang setan mana? Kuranglah ke mana? Ke pergantian kepala daerah enggak? Kurang lah banyak lo bentuknya kemanggulingkan. Agak lah panangkan. Panangkan.
Bakok ka si anu tu meminta, bakok ndak ke Allah memohon perlindungan dalam keadaan sulit. Banyak orang banci juga. Wak dik terlalu jujur, terlalu pemimpin yang terlalu jujur, berani dan tidak mau korupsi sehingga orang bangi minta perlindungan ndak ka dukun, kasih ke Allah. Atau isti'adzah, tadi istighatsah. Kalau isti'adzah memohon perlindungan kapanpun dalam keadaan apapun. Tapi kalau istighatsah itu dalam keadaan yang sangat sulit. Ada manusia ko beristi'adzah tu laika ke Allah. Hal-hal kecil leh. Laika Allahnya datang. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Nang ketek-ketek datang. Tapi lah payah bana, ndak ke Allahnya leh. Aku yang masalah. Maka ada pokok-pokok Bapak Ibu yang harus kita pahami dalam tauhid uluhiyah. Nah, dalam tauhid uluhiyah di situ akan ada ketemu ayat-ayat, maka mereka itulah orang-orang kafir. Maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka mereka itulah orang-orang yang musyrik. Perlu pahami makna kafir, makna musyrik. Bekojan langsung. Kalau beraja tauhid ko ndak balambek-lambek langsung dapat. Itu kapi yang nampak dua orang kuasa dono lain. Kena ya ndak ada orang nak hukum ya Allah ni dah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Itulah kafir soal jadi orang lain. Dia jadi ada orang berhukum ya Allah dah. Itu kafir tu. Sehingga ada yang ekstrim seperti itu. Maka perlu hati-hati memahami. Berbeda kondisi di Arab waktu itu juga kondisi awak. Itu yang perlu pahami. Indonesia secara umum atau negara awak, orang Arab nya ndak muah baca la ilaha illallah tu, dek tahu maksudnya. Sehingga ndak muah nya baca la ilaha illallah, indak muah nya taat ka nabi dah. Nya kalau lahi bacanya la ilaha illallah nya totalitas lain. Tahunya sudah kau idrik wa banyak bayan Allah dan Rasul kau. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Lagi siap ke kira? Ayo indak dah. Kontun je orang tu. Kau tinggal cara-cara lama nak mungkin dah. Orang tu tahu maknanya tu. Maka ndak mau Abu Talib maka ndak mau baca sampai meninggal. Kondisi orang Indonesia atau orang awak zaman kini, umat saat ini, dia mau beriman kepada Allah, siap. Mau taat pada Nabi, insya-Allah. Tidak ada ilmu. Sehingga ketika berbuat salah, tidak boleh ya. Kondisinya tidak sama dah. Jadi tunjuk, tapi ya, dia tak tahu dah. Itulah kira. Nyalah siap taat pada Allah, siap taat pada Rasul. Tapi nyo tidak berilmu. Makanya ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ilmui dulu. Aliran ayat tu kan masih sahabat tu. Li sahabat li suruhnya mengilmui li pahamnya tu. Apa li awak tak tentu dah.
Makanya awak harus mengilmui dulu. Masalah umat saat ini kok jauh dari ilmu. Dan tak mau lo bertanya. Tak mau tanya dah. Lah babuek isnya. Kecil orang ayo lo. Tak ada tanya kai. Le boleh go ustaz nak ada. Dan nampak acok basobok orang pada itu. Kau tak boleh. Tak boleh ustaz. Tak boleh ustaz. Tercangang lah nyawa ngecen tak boleh. Kalau di kota-kota mungkin pailah ke pelosok-pelosok tahu keadaan-keadaan mana. Umumnya didasari karena kebodohan, tak tahu. Kini kok dibuat tamsil dari ulama dalam masalah ikoko. Ada seorang ayah. Ayahku lah latih pulang ke rajo pane. Badan latih lita awih lo. Ini namanya pulang ke rajo. Tiba rumah apa ko lah takalai. Ya takalai mana? Ya. Lah takalai. Latih. Amak anak imah dah. Ada anaknya berdua imah. Laki-laki keduanya. Nan surang anaknya ko kelas SMP. Kadang. Nya sedang main game. Apa nanti bo main game je. Nya sibuk. Atau jangan ekstrim na main game. Sedang belajar online. Ada anak-anak laki-laki cik lai umur 2,5 tahun. Lebih kurang. Baru-baru pandai berjalan kah? Nampak ayahnya tiba. Udahnya yang SMP tadi nak diambil na iya kat sekali dah tu ayahnya. Nak diambil na. Ayahnya terkalai. Maka dia anak yang 2,5 tahun tadi ibu mencari ayahnya, diambilnya lah galih ke dapur. Disinya atas serak-serak lo mesi. Lalu diantarnya kapaknya. Gini beraja berjalan lo baru. Berjalan alun lurus lo jalan boleh. Hanya membawa mereka lo jaga piriang. Tajatuh. Ayat serak. Piriang pecah, galih pecah. Kira-kira pertanyaan nambo, kasih apa berang? Nah, tanya, kasih apa berang? Cetanya. Hah? Kalau atau tiba ibu amaknya, tahunya kejadian tu, kasih amak ko berang. Yang biakno kayu ilaka no anak muda 1,5 tahun kau. Pecahan piriang. Ndak. Kasih kanan gadang. Jadi ketika umat kau ndak tahu nyoba buat syirik, enggak lah kini. Nyoba buat syirik, buat bid'ah. Nyo ndak taat ke Allah. Akhir-akhir siapa yang salah? Dia tak tahu dah. Kalau itu kerajaan itu Syria. Dan tak ada lagi orang selama korang tahu itu Syria. Kerajaan itu bid'ah. Tak ada lagi tahu dah. Nan salah siapa yang tahu? Awak nan tahu. Maka kewajipan awak mangah tu makonyo. Magiah tahu. Maka dalam Minang dia tu. Magiah tahu. Ndak mamasodo, magiah tahu. Kalau niat awak magiah tahu tu langsung nyamuah, ndak muahnya sakit tiwak. Baca ka ujungnya. Makanya niatnya itu adalah menyampaikan. Makanya dalam dakwah disebut dengan tabligh.
menyampaikan. Tugas awak menyampaikan. Sampaian. Amuahnya ndak namuahnya tu pribadinya lah. Nan jaleh lah dia tahu. Karajoku itu. Maka ndak benar kalau awak sekedar menunjuk-nunjuk orang. Tu sianu tu bid'ah tu. Tu sianu tu kapia tu. So munafik tu. Ndak boleh. Nyoba buat mana itu dia ya kadang ndak tahu. Sepangan ndak tahu bentuk payah kacik tadi itu. Yang mana tadi itu? Tak boleh asal. Terkajiknya. Berarti lah salah kami selama orang Ustaz. Itu. Kipangan tak? Saya cuba. Oh, ilakainya sudah tahu. Mengapa tak pernah jawab salam aku ilakai itu? Tak mungkinnya tak tahu. Makanya ketika terjadi orang belajar tauhid uluhiyah, awal-awal dulu sedang semarakna kata-kata kafir. Siswa jolong-jolong orang tahu tentang tauhid. Tapi lupa mencari latar belakang. Lupa mencari latar belakang orang nan di dakwah itu. Awal-awal dulu mana ketika umat ko tahu tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Itu marak kata-kata itu. Kafir. Musyrik ini, bid'ah, sesat. Lupa mencari siapa. Tak nak pajak kacik tu. Nak mungkin diberangi pajak kacik tadi itu. Dia pecah kali dia, pecah piring dia, tak jatuhnya. Tapi tidak bisanya disalahan dah. Ini belajar. Tidak tahu lah dah. Makanya ada kewajipan magiah tahu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.